Jerman saat ini tengah menghadapi beberapa tantangan besar dan keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Menurut Institut Studi Ekonomi di Jerman, perusahaan-perusahaan di negara tersebut merasa kondisinya buruk atau bahkan lebih buruk dibandingkan saat pandemi. The power's out all over the country. It's a blackout. Di Z, sebuah jurnal analis politik, menggali sisi gelap dari tren mengkhawatirkan ini yang dapat berdampak pada seluruh pengaruh ekonomi Jerman. Pusat Penelitian Ekonomi Eropa dengan tegas menyebut Jerman sebagai pecundang terbesar dalam perekonomian global. Forbes bahkan secara terang-terangan memberi label pada Jerman orang sakit di Eropa. Analis dari sebuah institut memperkirakan masa depan Jerman akan mengalami penurunan kemakmuran, bahwa negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia ini tengah berada di ambang resesi dengan inflasi dan biaya energi yang mencapai rekor tertinggi. Stagnasi membuat perekonomian negara sedang menghadapi bayangan mengenai reputasinya. Kini kesejahteraan di Jerman tidak hanya berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi memainkan peranan penting dalam menjaga tingkat sosioekonomi yang sama untuk mencegah kesenjangan besar. Dan di episode hari ini, kita akan membahas perekonomian Jerman yang memiliki sejarah kuat kini menjadi orang sakit di Eropa. Jerman dikenal sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang tinggi, namun ada beberapa tantangan yang akan dihadapi tidak seperti krisis abad yang lalu. Rintangan saat ini termasuk perang di Ukraina, pertumbuhan yang lebih lambat di Eropa, dan Jerman juga menghadapi masalah internal seperti populasi yang menua dan model industri yang sudah mulai kuno. Data terbaru tentang manufaktur di Jerman, kualitas produksi industri yang tidak terlihat bagus telah turun selama 5 bulan berturut-turut sebesar 7% di bawah level sebelum pandemi. Dana Moneter Internasional bahkan memperkirakan Jerman akan menjadi negara dengan perekonomian terlemah di G7 dengan outputnya yang turun tahun ini. Kastenberg dari ING berpendapat bahwa masalah yang dihadapi Jerman adalah gabungan dari masalah-masalah sementara dan jangka panjang. Ini seperti kombinasi tantangan siklus dan struktural, sehingga ada kemungkinan Jerman akan mengalami penyusutan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Teknis Jerman juga telah membuat beberapa perubahan besar dalam kebijakan energinya akhir-akhir ini. Mereka menghapuskan penggunaan energi fosil dan energi nuklir secara bertahap, namun prosesnya tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan masyarakat Jerman menghadapi masalah harga energi yang sangat tinggi. Beberapa pemain farmasi besar telah melakukan PHK besar-besaran karena masalah ekonomi. Bahkan, pengecoran besi berusia 250 tahun, pemasok suku cadang untuk produsen mobil terkenal seperti Audi dan BMW harus mengajukan kebangkrutan. Homag Group, pembuat mesin di Jerman, memberhentikan 600 pekerja secara global, termasuk 35 pekerja di kantor pusatnya, dengan alasan penurunan permintaan produk dan mencoba untuk menghemat keuangan, karena memperkirakan tahun depan akan penuh dengan tantangan dan lemahnya pesanan yang semakin tidak terduga. Perusahaan-perusahaan mobil besar di Jerman mengalami situasi tidak biasa dalam 10 tahun terakhir. Mereka hanya membuat 36% mobil di Jerman, namun mereka menghasilkan lebih banyak mobil di luar negeri. Dalam sebuah survei oleh Asosiasi Industri Otomotif Jerman, mereka menanyakan tentang tantangan yang mereka hadapi. Ternyata, 85% dari mereka mengatakan bahwa berurusan dengan semua peraturan dan dokumen adalah hal yang sangat memusingkan. Dan biaya listrik adalah masalah lain bagi 71% dari perusahaan-perusahaan ini. Tingginya harga listrik telah semakin mempersulit mereka, dan uniknya, ternyata sebagian besar dari mereka tidak senang ketika mendapat pesanan. 42% dari perusahaan-perusahaan ini mengatakan masih mudah mendapatkan pesanan, 22% mendapat pesanan yang tidak mencukupi, sekitar 35% dari mereka ingin berinvestasi di negara lain, dan hanya 10% dari mereka yang ingin berinvestasi lebih banyak di Jerman. Ternyata masalahnya, banyak dari perusahaan-perusahaan ini berpikir untuk memindahkan uang mereka ke tempat lain. Pilihan untuk pindah adalah negara-negara Eropa lainnya, Asia dan Amerika Utara. Singkatnya, industri mobil di Jerman sedang menghadapi masa sulit. Rumitnya urusan dokumen, listrik yang mahal dan pesanan yang tidak mencukupi, sehingga banyak yang berpikir untuk berinvestasi di tempat lain.
Jerman tengah menghadapi banyak tantangan ketika perang Rusia-Ukraina mempengaruhi sumber gas Rusia yang biasa mereka gunakan sebagai kompensasi. Hal ini sangat berdampak pada sektor-sektor yang menggunakan banyak energi, seperti industri kimia. Industri mobil Jerman menghadapi dua masalah, yaitu persaingan dengan mobil listrik Tiongkok yang terjangkau dan insentif dari tindakan pengurangan inflasi yang dilakukan oleh Joe Biden, yang mendorong perpindahan manufaktur rendah karbon ke Amerika Serikat. David Mas dari sebuah lembaga think tank Omfib berpendapat bahwa masalah Jerman lebih dari sekedar masalah, karena sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Mas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2011 setelah bencana Fukushima, Jerman memutuskan untuk menutup semua pembangkit listrik tenaga nuklirnya, dan sejak saat itu mereka menjadi terlalu bergantung pada gas murah Rusia. Menurut Mas, jika Jerman masih memiliki mata uangnya sendiri, maka ia mungkin akan kehilangan nilainya. Robert Habeck baru-baru ini juga berbicara bahwa pemerintah tidak dapat menggunakan sekitar 60 miliar euro untuk proyek-proyek penting, seperti membangun lebih banyak stasiun hidrogen dan tempat-tempat pengisian kendaraan listrik. Ini mungkin akan mempersulit Jerman untuk menjadi negara dengan perekonomian yang lebih bersih dan maju, yang berdampak pada hal-hal seperti mendukung upaya ramah lingkungan di industri dan memperluas kebiasaan tenaga surya. Dikhawatirkan keputusan ini mengganggu rencana pemerintah dan bahkan dapat membuat pemerintah melanggar peraturan anggarannya. Beberapa politisi bahkan ingin mengesahkan peraturan ini seperti yang mereka lakukan selama pandemi, tetapi sebagian juga yang menentangnya. Menteri Perekonomian Jerman menyebutkan bahwa keputusan ini mungkin juga mempengaruhi dana lain yang disebut dana stabilisasi ekonomi. Jika mereka harus menggunakan uang dari sana, hal ini berarti harga listrik yang lebih tinggi dan bahkan mungkin termasuk gas. Para analis yakin ada potensi kuat untuk perubahan haluan dan bisnis, seperti yang telah mereka tunjukkan di masa lalu. Jerman mempunyai sejarah dalam mengatasi situasi sulit seperti keberhasilan reunifikasi. Namun jujur saja, ini bukanlah hal yang mudah. Ini bukan hanya soal energi, tetapi ini melibatkan pembentukan kembali rantai pasokan global yang menavigasi Tiongkok. Jadi bagaimana menurut Anda tentang situasi Jerman saat ini? Apakah Jerman akan melalui semua tantangan ini? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar kami. Terima kasih telah setia bersama kami dan sampai jumpa di episode berikutnya. There has been a decline in manufacturing output trend-wise since 2018. It's not a short-term phenomenon. And that has to do with the automobile industry, which is the heart of the German industry, and many things hinge on that. So we are on a declining trend. And then comes the war. Putin cut off the gas.